Jika kamu pernah menangis di momen ini, mungkin kita berasal dari generasi yang sama. Generasi yang tumbuh dengan harapan besar di dada kecilnya. Harapan agar timnas Indonesia akhirnya bisa mengangkat trofi Piala AFF untuk pertama kalinya dalam sejarah. Piala AFF 2010 bukan sekedar turnamen. Ia adalah momen paling fenomenal, paling membekas, dan mungkin juga paling menyakitkan bagi pecinta sepak bola tanah air. Di masa itu, seluruh penjuru negeri bersatu. Dari kota besar hingga desa terpencil, semua mata tertuju pada layar kaca, semua mulut serempak menyuarakan semangat. Inilah saatnya, inilah waktunya kita jadi juara. Dan seolah harapan itu diberi nyawa, timnas Indonesia tampil menggila di lapangan. Di bawah arahan pelatih Alfred Riedel, skuad Garuda tampil buas sejak awal turnamen. Tim ini dianggap sebagai salah satu yang terkuat sepanjang sejarah keikutsertaan Indonesia di Piala AFF. Pemain-pemain hebat berkumpul jadi satu. Bambang Pamungkas, Budi Sudarsono, Irfan Bakdim, hingga striker naturalisasi Christian Gonzalez di lini depan. Gelandang jenius seperti Firman Utina dan Octavianus Maniani mengatur irama permainan. Di belakang, tembok kokoh dibentuk oleh Zulkifli Syukur, Maman Abdurrahman, dan Hamka Hamzah. Posisi penjaga gawang dipercayakan pada Marcus Horison, Kurnia Meiga, dan Ferry Rotinsulu. Indonesia tergabung di grup A bersama Malaysia, Thailand, dan Laos. Tapi mereka tak gentar, justru tampil menggebrak, menghajar Malaysia 5-1, menggilas Laos 6-0, menundukkan Thailand 2-1. Di semifinal, Filipina yang sedang naik daun karena program naturalisasi pun tak berkutik. Indonesia melaju ke final, penuh percaya diri, penuh keyakinan, bertemu Malaysia di partai final. Tim yang sebelumnya telah dihancurkan di babak grup. Harapan memuncak, negeri ini bersiap merayakan sejarah. Namun, mimpi indah itu berubah jadi mimpi buruk. Leg pertama di Kuala Lumpur jadi luka terbuka. Indonesia kalah 0-3. Leg kedua di Jakarta hanya mampu ditutup dengan kemenangan 2-1. Agregat 2-4. Indonesia gagal. Malaysia jadi juara untuk pertama kalinya di atas puing harapan bangsa ini. Kekalahan itu terasa terlalu pahit untuk diterima, bukan hanya karena hasilnya, tapi karena ada luka yang lebih dalam, kecurigaan. Di leg pertama, kesalahan pemain belakang seperti Maman Abdurrahman yang dianggap terlalu pasif saat bola bisa diamankan, menimbulkan tanda tanya. Banyak yang meyakini ada yang tak beres. Dugaan main mata, permainan kotor, mulai menyeruak. Tapi semua itu hanya jadi cerita yang tak pernah punya kepastian. Yang pasti, kita kalah. Padahal kita punya segalanya. Christian Gonzalez dan Muhammad Ridwan bahkan bersaing dalam daftar top scorer, hanya terpaut 2 gol dari Safi Sali dari Malaysia. Indonesia juga jadi tim paling produktif dengan 17 gol, unggul 5 gol dari sang juara. Tapi dalam sepak bola, gol terbanyak tak selalu berarti kemenangan. Dan momen paling bersejarah tak selalu berarti kebahagiaan. AFF 2010 adalah luka kolektif. Luka yang menyatukan air mata kita di ruang ganti, di tribun stadion, bahkan di warung kopi. Tapi juga menjadi bukti bahwa harapan itu pernah hidup dan akan hidup lagi. Langit malam di atas Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada Desember 2010 terasa begitu pekat. Stadion megah itu dipenuhi oleh lautan manusia berbaju kuning, bergemuruh dalam sorak-sorai fanatisme yang tak kenal henti. Di tengah gemuruh itu, timnas Indonesia melangkah ke lapangan dengan tekad bulat untuk mengukir sejarah. Namun, apa yang terjadi malam itu bukanlah kemenangan yang diharapkan, melainkan sebuah tragedi yang akan terus menghantui bangsa ini selama bertahun-tahun. Namun, ada sesuatu yang tidak wajar malam itu. Entah bagaimana, permainan Indonesia terlihat seperti kehilangan jiwa. Para pemain yang biasanya garang di lapangan tiba-tiba terlihat ragu, bahkan canggung. Seolah-olah mereka bukan lagi diri mereka sendiri. Rumor mulai beredar di kalangan supporter. Ada yang mengatakan bahwa para pemain disuap dengan hadiah fantastis berupa mobil mewah Toyota Alphard untuk membiarkan Malaysia menang.
Kabar ini semakin memanas ketika beberapa oknum anonim mengklaim bahwa bandar judi besar-besaran telah memanfaatkan momen ini untuk mengeruk keuntungan dari taruhan ilegal. Bayangkan skenario ini, sebuah ruangan gelap di belakang layar, diisi oleh orang-orang berjas hitam yang dingin dan tanpa ampun. Mereka duduk di depan layar monitor, memantau aliran uang yang masuk dari seluruh penjuru dunia. Indonesia adalah favorit juara di mata publik dan taruhan mengalir deras ke arah itu. Namun, jika Indonesia kalah, maka keuntungan besar akan jatuh ke tangan para bandar. Dalam situasi seperti ini, segala cara bisa dilakukan, bahkan jika itu berarti merusak impian sebuah bangsa. Kabar tentang suap mobil Alphard mulai menyebar seperti api. Media sosial yang pada masa itu baru mulai berkembang, menjadi medan perang baru bagi spekulasi liar. Suporter Indonesia marah, bingung, dan hancur. Banyak yang menolak percaya bahwa pemain kesayangan mereka bisa melakukan pengkhianatan seperti itu. Namun, ada juga yang yakin bahwa ini adalah bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia telah lama terjerat dalam lingkaran setan korupsi dan mafia. Di leg kedua, Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta dipenuhi oleh lebih dari 80.000 supporter yang datang dengan satu misi, menyaksikan keajaiban. Indonesia berhasil menang 2-1, tetapi hasil itu tidak cukup untuk menyelamatkan gelar juara. Agregat 2-4 untuk Malaysia memastikan bahwa trofi Piala AFF tetap berada di tangan Harimau Malaya. Suporter menangis, wasit dicemooh, dan pelatih Alfred Riedel hanya bisa menundukkan kepala dengan raut wajah penuh kekecewaan. Namun, cerita tidak berakhir di sana. Tahun demi tahun berlalu, tetapi bayang-bayang konspirasi itu tetap menghantui. Setiap kali timnas Indonesia gagal meraih gelar juara di ajang internasional, rumor serupa kembali muncul. Apakah ini benar-benar konspirasi? Ataukah ini hanya manifestasi dari frustrasi mendalam bangsa yang haus akan prestasi? Hingga tahun 2023, Indonesia sudah 6 kali melaju ke final Piala AFF, 1996, 2000, 2002, 2004, 2010, 2022, namun tidak pernah sekalipun berhasil membawa pulang trofi. Ini adalah kutukan yang sulit dijelaskan, bahkan oleh para ahli sepak bola. Dunia sepak bola internasional memang tidak lepas dari praktik kotor seperti suap, pengaturan skor, dan judi ilegal. Kasus-kasus serupa pernah terjadi di berbagai negara, termasuk Italia, Calciopoli, dan Korea Selatan. Tidak mustahil jika hal serupa juga terjadi di Asia Tenggara. Mungkin bukan hanya impian timnas Indonesia yang runtuh, tetapi juga harapan seluruh bangsa. Entah itu karena faktor teknis, tekanan psikologis, atau bahkan konspirasi gelap. Yang jelas adalah bahwa kekalahan tersebut meninggalkan luka mendalam yang belum sepenuhnya sembuh hingga hari ini. Namun, di balik semua spekulasi dan kekecewaan, ada satu hal yang pasti. Sepak bola adalah cerminan dari sebuah bangsa. Jika kita ingin melihat timnas Indonesia berdiri di podium juara, maka reformasi harus dimulai dari dalam. Transparansi, profesionalisme, dan komitmen untuk membangun generasi emas adalah kunci untuk mengakhiri kutukan ini. Hingga hari itu tiba, bayang-bayang final AFF 2010 dan isu suap mobil Alphard akan terus menghantui kita. Sebagai pengingat bahwa di balik setiap kekalahan besar, selalu ada cerita yang lebih dalam daripada sekedar hasil di lapangan. Bahkan jika itu berarti merusak impian sebuah bangsa. Tapi perlu diingat, ini hanyalah spekulasi dan konspirasi liar yang beredar di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Bijaklah dalam menyikapi informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau misinformasi. Terlepas dari benar atau tidaknya konspirasi tersebut, sudah sepantasnya kita sebagai pecinta sepak bola tetap memberikan dukungan penuh kepada Timnas Garuda.